Sih ada bener. Ini gue mau ini biar apa biar beda. Kasih ini background musik yang Belum udah mulai. Jing. Kalau mah cocok yang singa tau gak? Beduk mam buka. Itu beduk imsak bodoh. Ya, belum makan. Apa lagi deh hari ini? Ya, selamat datang kembali ya para warga di acara Factor 5 di episode ke 16. 16 ya ini ya? 16 ya? Oh, Iya, setahun 16. kita. 16 bro, berarti dia hari Kamis. Kamis ya. Sedangkan nama gue Imam Kain. Kamis manis. Sama rekan gue. Angga Khairen. Nah, online. Lo tuh Jess Khairen. Itu. Penulis bro. Mudah amat nggak tahu gue. Ya, pokoknya di Factor 5 biasa kita akan membahas mengenai tren Ramadan, lifestyle, sport, bisnis. Seperti itu. Mokel. Jangan dong. Jangan. Jadi gitu. Langsung saja kita masuk ke segmen yang pertama nih teman-teman. 5 after 5. Tren Ramadan. Boleh nih Angga Boy. Disetel. Ada video dari Bapak Produser. Kita setel dulu teman-teman. Kahlil tok guys. Pak Yustar, malah Lailatul Qadar kan malah ganjil. Kalau kita bisanya genap, gitu lah. Keturunan Nuaiman ini sumpah. Ini keturunan Abu Nawat, Nuaiman di combo. Anak nih lahir nih. Kopres ya Allah. Lucu kali. Oke. Kahlil tok tuh. Contohnya dia ngelucu. Iya, Komen-komennya lucu. Fak Ustar. Yes. Terus pernah ada jokes kayak gini. Ntar aja deh. Yes, siap lah. Jadi gitu boy. Lailatul Qadar itu kan malam yang ganjil. Iya. Kalau genap ditilang enggak? Itu jelas. Satu, jawaban gua mungkin gua nggak ngerti ini apakah di antara langit 1 dan langit 7 itu ada polisinya. Begitu. Dua. Ada polisinya. Di langit ada ganjil genap apa enggak kan nggak tahu juga tuh. Iya, maksud gua kita pas langit pertama nih, ternyata langit pertama tuh masih masih ganjil nih, mendekati genap kan. Pas genap berarti gimana? Ada yang tahu ada polisi di akhirat, ada polisi enggak kan? Iya, tahu. Nggak tahu juga ada ganjil genap, ada sistem ganjil genap apa enggak tuh di langit. Iya, sebenarnya. Gitu kan. Yang kedua, masa Fak Ustar? Fak Ustar. Ya maksud gua, yang kedua tuh gua nggak tahu nih, ganjil genap mulu. Intinya malam ganjil yang setahu gua ya. Malam ganjil. Dari malam ke-21 sampai malam ke-29. 29 ya? 29 gitu. Ya. Setelah saatnya kita berperang ya. Berperang di langit, perang di langit kita adu doa. Adu doa. Kosakatanya coba Oh, jangan iya. perang lah. Hah? Siapa? Lah suara lah. Ya pokoknya kita banyak-banyakin gitu kan ya. Banyak-banyakin ibadah di ke bulan puasa ini. iya. Kayak gua, ya Allah, aku pengen punya rumah 3 tingkat besok malam. Kurang ajar mas datanya. Ada pepatah yang bilang usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha. Usaha tanpa doa, doa tanpa usaha sama saja tidak ada apa-apanya. Kalau tidak itu mah, kalau sombong mah orang tidak berdoa itu seperti orang sombong. Ya iya makanya usaha tapi tidak berdoa Lah. sombong. Sekarang begini, gue tanya salah nggak? Gue minta spesifik. Kenapa harus spesifik? Ya Allah, ya Allah, aku pengen besok malam jam 8 malam aku punya rumah 3 lantai. Bisa. Terus, Usaha lu apa untuk mencapai ke sana selain doa? kita mah doa kun fayakun aja.
Usaha gue mungkin gue lihat-lihat ini rumah-rumah, perumahan di Menteng. Janggal. Saya ya Allah pengen rumah besok malam 8 malam 3 tingkat di Menteng. Janggal. Nggak sih? Janggal. Ya komennya dah aneh kan ya. Iya. Lenger. Janggal. Lah, spesifik doa gua. Spesifik usahanya ada nggak? Ya, misalkan contoh ya Allah malam ini aku mau buka sama es Milo. Itu udah pasti, Susu nggak Milo. bisa. Ya, Itu udah pasti Iya bisa. tinggal gua harus beli tapi kan. Lu Kalau kalau misalkan misalkan gua diem doang kagak akan ada itu susu Milo juga di meja makan gua boy buat buka. nggak ada Kalau yang nggak gua tahu, beli, bos. Eh. Kuasa Allah mah nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Kuasa Allah mah nggak ada yang tahu, bro. Yes, ya. Coba kalau misalkan Milo kan bisa ada bentuknya nih. Iya. Misalkan tiba-tiba kun fayakun jeder hadir ada tuh di meja makan gua. Iya. Kalau lu minta rumah 3 lantai, kun fayakun jeder munculnya di mana rumahnya. Terus Jadi- cara lu tahu itu rumah lu gimana? Ya gua berarti mintanya spesifik lagi. Di rumah saya yang sekarang jadi di 3 tingkat rumah jam 8 malam gitu. Ya Allah. Siapa tahu? Ya nggak ada yang tahu, Mam. Ya udah ya, semoga ya gua ikut aminin. Ayo 40 orang yang nonton aminin semua. Iya. Keinginan Aboy. Besok malam jam 8 20.00. Amin. Ya amin. Ya udah. Gak ada yang salah kita minta mah. Iya, udah. Ya udah. Serah enggak Boy dah. Capek ya. Capek. Dah, kita langsung aja ke segmen kedua ya, Boy ya. Sebelum itu ada iklan dulu. Izin. 5 after 5. After 5. Oke, baik lagi Boy ya. Nah, kuat membaca brief Segmen juga. kedua, lifestyle Boy. Kita udah masuk ke hari ke-16 nih Boy. Bentar lagi lebaran. Ya. Sekitar tanggal 19-20 lah. Ya. Nah, gitu. Ya. Lebaran nih. Lebaran. Biasa lebaran baju baru, apa baru gitu kan. Gak kerasa ya. Lebaran 14 hari lagi. Iya. Kira-kira barang culture apa sih yang mau kamu bawa di lebaran saat lebaran? Ntar. Gue ketawa gara-gara ngat briefnya anjir. Barang-barang culture apa yang dibawa pas lebaran? Misal. Kue nastar. Barang. itu gak usah ini juga udah pasti Maksud ada gua- itu mah di rumah-rumah. Lu bisa sih ngebedain barang sama makanan tau gak? Contoh itu, lu kalau misalnya lu bikin yang lain. Coba aja. Maksud gue bisa ngomong apa? Baju simmer masih bisa. Iya, ya Lu kenapa kue nastar? Kan lu barang. preferensi. Lu lanjut. Preferensi IG lu bikin bukanya. Ayo. Udah, lu apa dah? Barang culture apa yang lu bawa? Kue kastango. Belum. Masa opor ayam? Tadi udah tahu barang. Gak bercanda, ya barang ya. Sarung gajah duduk gitu misal. Bisa. Tas digital. Ya ada berlian-berliannya Boy. Iya, enggak lah. Barang-barang culture yang harus dibawa pas lebaran. Gua sholat id pakai baju boxy, jadi pas Allahu Akbar kata budal. Bercandain saya sholat gila. Bisa aja. Ngaca saya Boy. Orang aja yang bercanda kayak begini, Mam. Apa? Kan orang. Ya maksudnya ada juga yang kayak gua gitu. Bokap lu gimana sekarang? Terus ternyata udah meninggal kan? Udah meninggal. Kenapa meninggalnya? Mas serangan jantung, gak sempat counter attack gitu. Kayak itu nggak apa-apa itu mah. Itu mah nggak apa-apa. Ya, itu penyakit emang. Gak sekarang lu kena serangan jantung bisa counter attack gak? Lu serang balik? Bisa. Bisa. Bisa awas ya. Bisa gak lu? Lu serangan jantung, saya nih. Terus lu ngomong gitu, misalnya ada anggota lu, temen lu lah. Temen gue serangan jantung. Terus anggotanya nanya, Gak sempat counter attack, kan? dari daerah lain nih. Anak saya kenapa? Anak ibu serangan jantung tapi gak sempat nyerang balik. Coba, anggotanya apa gak marah? Bisa nyerang baiknya dengan cara RJP Boy, di RJP. Enggak pas ada terus pakai kan nggak bisa anjing. Maksud tua orang tua temen lu kalau datang gua gak marah sama lu. Anaknya bercanda lagi sakit. Nah kan serangan jantung ini kan henti jantung nih.
di RJP. Iya. Nah, Terus gue bilang begini kok temen gue. Maaf ibu, anaknya anak ibu, anak tante kena serangan jantung, nggak sempet nyerang balik, soalnya wingernya ketinggalan gitu, nggak bisa anjing. oke. Kalau gue ya, brand culture yang gue bawa, jujur, kalau gue ini apa ya? Nggak tahu sih udah. Atau maksud gue Ya udah gue paling pakai kalung, gelang, udah begitu aja udah gitu. Nggak ada gue barang-barang culture mah. Begitu aja udah. Jam tangan. Gitu kan. Oh, gue pakai Slayer, soal itu gue pakai Slayer bos. Najis. Soalnya nggak cuci 4 tahun tuh anjing. Gue pakai Slayer yang bandana gitu kan. Bandana. Anjing. Kayak ini kayak Bob Marley. Iya. Terus orang mah lempar pakai baju musim, akhirnya pakai jersey retro aing. Assalamualaikum brother. Itu anjing. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah. Udah gitu ya sampai ketemu ya. Kita ke segmen ketiga. Tapi sebelum itu ada iklan dulu teman-teman. Izin. 5 after 5. After 5. Oke, teman-teman, baik lagi di segmen keempat ketiga bersama kita berdua. Kita akan bahas terkait olahraga dan ada satu video lagi dari produser kita ya teman-teman. Let's go, kita tonton dulu. Oke. Oke. Olahraga polo nih boy. Olahraga mahal. Yang kemarin seperti kita bahas di minggu lalu kayaknya. Oke, kalau pengetahuan lo olahraga polo kayak gimana boy? Gue nggak tahu masalahnya. Lo nggak tahu? Gue nggak tahu peraturannya. Gue nggak tahu bagaimana cara nyetak poin ini. Cuman gue tahu harga polo kuda gue tahu. Itu Gitu. kayak main golf sama main Iya. golf kuda ya. Masanya situ satu itu olahraganya olahraga mahal, yang kedua itu olahraga sunnah. Sunnah berkuda. Berkuda. Kita bilang panahan gue kalau. Enggak, Panahan, berkuda. Yes, siapa yang mau alap? Iya. Susah ini misalnya. Tapi lu pernah nyobain ini boy, berkuda nggak? Pernah nyobain berkuda nggak? Pernah. Berkudanya gimana dong maksud lu ini? Ini naik kuda. Oh, naik kuda. Naik kuda pernah. Di mana? Hah? Di mana? Taman. Safari. Nah, iya taman safari bener. Taman safari. Oke. Saya kalau nenek gue punya sapi, naik sapi jadinya. Kalau di mana? Nenek gue orang luar Jawa kan. Dia masih melihara sapi. Waktu itu gue sih naik Mars sapi. berarti di Mars. Hah? Di Mars. Di Mas luar Jawa, maunya tahun depannya. Jalan. Masa nenek gue ngomongnya perketek, tekok-tekok gitu. Gue ngomong ya. Di Mars, nenek gue di Mars. Aduh, astagfirullahaladzim. Lu pernah kan video Indosiar belum? Indosiar yang lu alien tuh. Perketek. Iya, masa gue nenek ngomong gitu? Perketek, gitu. Gak sopan banget gue nenek gue. Jujur, waktu kecil gue sering naik sapi nenek gue. Berarti kan berkuda bersapi. Terus? Ada lagi konek babi berarti Berbabi. berbabi. Lu pernah naik babi? Olahraga apaan? Berbabi. Babi. Enggak lah, enggak pernah lah. Gue sumpah gue ngeliat sekali aja, gue belum pernah ngeliat babi hidup, belum pernah. Gue udah pernah. Udah pernah. Di gunung. Iya. Bagas namanya. Babi ganas. Bangkong itu. Bagas berapa namanya? Babi ganas. Babi ganas, sumpah boy. Gua lagi tidur di tenda kan, terus tiba-tiba Ngok-ngok gitu. ada yang ngelus-ngelus. Ngelus makanan tuh babi tuh. Takut diseruduk kan. Babi ganas, bagas. Siapa nama? Bagas. Kalau mau lihat babi, ke Cikuray, banyak Cikuray itu boy.
Babi sana banyak. Tapi sebenarnya ya kalau kayak gitu, gue tuh lebih penasaran ngeliat macan kumbang. Macan kumbang. Gua tahu itu berbahaya. Hmm. Lu pernah nonton Mowgli gak Mowgli? Mowgli. Pernah ada film namanya Mowgli. Kayaknya pernah deh, cuman aku lupa. Iya, itu kan memang Mowgli kan. Seru tuh, maksud gue kayak gue pernah ngeliat harimau di kebun binatang gitu ya. Cuman gue belum pernah liat harimau kumbang. Oke. Di kebun binatang nggak ada. Enggak. Harimau kumbang bisa terbang nggak ya? Nggak bisa, Kenapa? karena ada harimaunya. Kan kumbang. Ya kan harimau kumbang kan. Kumbang kan di ngegendong harimau, dia nggak bisa terbang. Nah, kenapa harimau kumbang itu warnanya hitam doang, tapi macan tutul baik tutulnya. Kan kalau harimau kumbang kan ada tutul-tutulnya. Kenapa? Kenapa? Karena kan kumbangnya bukan di harimaunya. Kumbangnya yang Iya, bawa maksud- harimau, Maksud makanya. gua dari mana dia ya? Seakan-akan pakai orang namanya itu macan kumbang. Dilihat dari mananya? Lihat dari mananya? Karena di bawah kakinya ada kumbang. Oh, lu pernah lihat? Pernah. Jagoan. Emang gimana? Susah banget. Emang gimana? Gue punya temen Tarzan. Emang gimana harusnya? Ya kan gue mau nanya kan, gue tahu pernah ke alam gitu Nggak kan. tahu gua. Gua nggak pernah lihat macan kumbang juga. Gua nggak pernah lihat macan gua. Kalau di alam bebas gitu. Kucing. Kalau trio macan Trio macan nih. Hmm. Dulu mah itu mah hits itu mah di Facebook juga banyak. trio macan. Iya. Trio macan ada kumbangnya. Kalau itu macan tutul boy. Oh, macan tutul. Iya. Loreng ya. Loreng. Loreng total ya. Iya. Gitu kan. Betina jantan. Apanya? Kalau mau trio macan. Trio macan. Tergantung. Tergantung. Macannya ini enggak dia. Kalau misalkan gede badannya jantan berarti. Jantan. Kalau kecil Kecil betina. betina. Kalau kata masanya, gue nggak mau ngasih tahu alamatnya. Prefer not to say gimana? Apa? Prefer not to say di legend. Ada nggak macan kalau tanya? Oh, Namanya prefer not apa? to say. Dia ngomong jawabnya. Nah, ada kayaknya. Ada apa? Ya yang bagiannya perutnya kurus, kakinya gede badan. Nah, gitu dia bingung tuh kalau dia sendiri apa nih gue sebenarnya ya. Kayak apa cowok ya gue gitu. Siapa tahu kan di Iya. persingaan ada gitu. Iya. Peramacanan apa. Macam ada. Itulah. Ya, gitu ya segmen ketiga. Kita akan lanjut ke segmen keempat. Jadi sebelum itu ada iklan dulu, boy. Izin. 5 after 5. After 5. Oke, balik lagi teman-teman semua di segmen yang keempat. Kita akan membahas terkait bisnis dan ini udah ada satu video dari produser kita. Kita tonton dulu, boy. Gimana startup ini ngasih minuman gratis tapi tetap dapat duit? Free water. Di luar negeri ada startup unik bernama Free Water. Sesuai namanya, Free Water ini punya moto kalau air itu seharusnya gratis. Jadi buat apa bayar? Jadi produknya adalah air gratis. Pertanyaannya gimana cara mereka dapat uang? Jadi Free Water ini sebenarnya berdiri sebagai platform periklanan yang memanfaatkan air mineral sebagai media periklanan mereka. Pada kemasannya, Free Water memberikan kesempatan buat pengiklan untuk mengiklankan produk mereka. Pengiklan juga bisa naruh kode QR di kemasan fisik Free Water. Di sini konsumen bisa mengakses kode QR tersebut untuk terhubung kepada, mengumpulkan kupon atau voucher gratis, berpartisipasi dalam survei, mendownload musik, sampai informasi pengiklan. Iyalah, Free Water aku menggunakan kemasan ramah lingkungan dan bebas BPA. Mereka nggak pakai botol plastik tapi menggunakan botol aluminium dan karton. CEO Free Water mendirikan Free Water untuk membantu kelangkaan akses air bersih. Selain memberikan air gratis, Free Water juga mengalokasikan 10 sen per minuman untuk membangun sumur air kepada komunitas Free kurang. water. Berarti dia fokusnya emang di bagian iklannya ya, advertising. Iya, itu Ambil ada. uangnya dari advertisingnya. Sekarang ada kemasannya juga kan. Your ads here kan. Yes, jadi bisa di custom. Iya. Ya, menurut gua cukup menarik ya idenya. Tapi gua setuju. Semua orang berhak dapat air bersih. Gratis. Gratis ya air bersih. Air gratis soalnya gimana ya? Gua tuh sebenarnya tuh gua tuh kontroversial sih kayak ngomongin air bersih di beberapa daerah tuh nggak ada gitu nggak sih lo? Ya.
Maksud gue, menurut gue kontroversialnya kenapa? Maksud gue, gak mungkin bener nggak ada nggak sih kalau nggak dimainin sama. Ya itulah. pokoknya. Ya seru lah pokoknya. Seru lah. Bagus lah pokoknya. Iya bagus. Tapi emang kadang kan kemungkinan gak ada air bersih juga karena misalkan ada pembangunan yang masif gitu kan. Pembangunan yang masif yang akhirnya merusak sumber airnya jadi tercemar, entah itu dari limbah pabrik, limbah pembangunan, dan lain semacamnya. Ya banyaklah aspek-aspeknya gitu. Jadi perlu dana yang besar ketika pengen kita cari lagi sumber air yang baru. Dan itu juga beresiko juga kalau misalkan tanahnya nggak kuat malah jadi bisa longsor gitu. Banyak pertimbangannya terkait air bersih. Tapi ya ini jadi suatu tujuan yang mulia sih menurut gue ya. Karena kan tadi setiap 10 sen per minumannya dia donasikan untuk membuat sumur untuk komunitas yang kurang mampu. Gitu boy. Beli nggak lo? Beli nggak segmen 4 nih? Lu percaya nggak sama orang yang nyari air begini? Yang nyari air pakai batangan besi, nanti bisa keluar gitu. Oh enggak lo. Lu percaya? Enggak juga sih. Tapi kalau ini boy, lu pernah lewat gak sih di konten lu orang yang nambang emas tapi yang diputar-putar itu di air boy? Oh iya. Nah itu, lu percaya gak tuh beneran? Gue tuh gimana ngomong ya? Gue percaya aja sih sebenarnya. Saya gue pernah, kan saudara gue ada yang di Jogja kan, dekat ini kaki gunung, bukan kaki gunung, di Bantul, pokoknya Jogja, pokoknya dekat sama Merapi lah. Iya. Sungainya tuh kadang-kadang sungainya ada sungai Ben itu, terus gue kayak percaya nggak percaya kayak, tapi kelihatan masih kelihatan. Oh iya. Iya. Tapi ada yang nambang gitu, maksudnya ada yang Nggak ada. Yang sangrai ada, Hmm. tapi nambang nggak ada. Gokil. Oke, berarti ada kemungkinan bener ya. Oke deh, gitu kali ya segmen 4 ya. Jadi terima kasih teman-teman udah menonton. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, segmen kelima. Terus di situ kita dikan dulu. 5 after 5. After 5. Oke, balik lagi sama kita berdua di segmen kelima. Kita akan nge-review dulu nih boy. Segmen pertama, tren Ramadan. Tadi ada Halil Tok Tok. Fak Ustar. Aku Star. Di malam Lailatul Qadar tuh ya. Gitu. Yang kedua ada lifestyle. Barang-barang culture. Barang culture yang bakal dibawa pas lebaran. Bandana, selir bandana. Ya. Jersey retro. Oke. Jersey Akihabara lo itu. Ketiga ada sport, membahas tentang polo, horse polo. Terus yang keempat tadi kita bahas terkait free water, jadi dia bisnis yang menggratiskan minumannya tapi dia dapat uang dari advertising di kemasannya. Ya. Oke, langsung kata-kata boy. Kata-kata dari gua. Kita tadi ada free water, tapi jangan lupa free Palestine. Free Palestine. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Gitu kan. Jadi pendidikan Pancasila begini kita. Udah itu. Iya. Ya, pokoknya Itulah pokoknya. semangat teman-teman semua menjalankan siasa puasa, saling mendoakan satu sama lain ya, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya. Supaya semoga bisa merdeka. Ingat yang dikatakan presiden kita ada benarnya. Yes, kita Mau perang dunia. mau perang dunia. That's why gitu. Itu ntar bahasa selanjutnya lah. Nah. Jadi gitu aja dulu dari kita. Ya. Terima kasih teman nonton, teman-teman semua jangan lupa bantu di subscribe, di like, di komen, di share, dan dibunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode terbaru dari 5 after 5. See you on the next video, bye bye. Sip.